Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Armelia Lisnahan. Saya mahasiswi UKSW Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengambil program studi teologi di Fakultas Teologi. Di sini saya akan membagi beberapa hal mengenai elemen-elemen standar berpikir kritis atau critical thinking. Di sini pertama tentang tujuan saya kuliah adalah untuk menambah pengetahuan yang baru serta meraih masa depan yang penuh dengan tujuan yang pasti. Tidak hanya itu, tetapi membahagiakan orang tua dengan kesuksesan dan pencapaian yang baik dan benar. Nah, untuk yang berikut, tujuan saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana tidak hanya untuk sekedar mencari ilmu, tetapi memiliki pengalaman baru bersama teman-teman baru, serta lebih mandiri saat jauh dari orang tua, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam segala sesuatu dan juga dalam segala tanggung jawab yang diberikan kepada saya, terkhususnya sebagai mahasiswa. Yang berikut lagi, mengapa saya ingin kuliah? Ya karena bagi saya kuliah itu sangat penting bagi masa depan. Selagi masa ada kesempatan, maka kejarlah cita-cita itu setinggi mungkin. Walaupun ada berbagai rintangan yang mungkin bisa saja membuat saya lemah dan terjatuh, tapi saya akan bangkit meraih apa yang menjadi kesuksesan dan pencapaian saya nantinya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang berikut lagi, apa yang terjadi jika saya sendiri tidak kuliah? Kalau tidak kuliah, mungkin saja saya bisa langsung menikah karena sudah tidak ada tujuan lain, tidak membuahkan hasil apapun selama ada dalam bangku pendidikan. Jadi bagi saya harus melanjutkan karena ada penantian, ada pencapaian baru bagi saya ketika saya punya tekad untuk merubah hidup saya secara khusus. Dan yang berikutnya lagi, bagaimana saya menjelaskan tentang kuliah yang ideal itu. Jadi kuliah yang ideal itu sendiri adalah kuliah yang mampu membuat mahasiswa makin berantusias dan senang hati untuk berpendidikan atau bersekolah. Dalam hal ini, selain tersedianya fasilitas yang memadai, di sekolah tentu juga ditunjukkan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan semangat baru dari mahasiswa itu sendiri. Nah, dari mana saya mendapat informasi mengenai hal yang ideal itu? Dan saya mendapatkannya dari internet. Satu contoh, ketika mahasiswa tersebut benar-benar punya niat untuk meraih suksesnya, maka dengan adanya fasilitas ataupun tidak, pasti dia akan terus berjuang, apalagi fasilitas yang ada sangat-sangat mendukung, serta adanya metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, maka ada semangat dan dorongan yang baik bagi mahasiswa untuk terus berjuang seperti tingkah laku yang menjadi lebih dewasa serta berpikir lebih jernih dari pola pikir sebelumnya yang masih kekanak-kanakan atau masih kocar-kacir. Lalu yang membuat saya yakin bisa menjalani kuliah ideal adalah keputusan saya adalah penentuan masa depan saya, bagaimana saya berjuang sampai sejauh ini. Itu membuat saya yakin untuk harus terus saya kejar. Begitu banyak motivasi dan dukungan luar biasa, serta saya menjalani ketetapan Tuhan lewat pendidikan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu wujud ungkapan syukur saya yang luar biasa, yang harus saya jaga, yang harus saya raih, yang harus saya capai khususnya. Nah yang kanan itu yang
melekat dengan konsep dan purpose atau tujuan saya. Nah, tujuan saya ya sangat finance, karena dengan begitu saya punya otoritas serta komunitas baik untuk membangun masa depan saya. Untuk mencapai tujuan atau purpose, tentunya saya harus berjuang dan bertahan dalam berbagai tantangan. Yang saya pikirkan sekarang adalah untuk membentuk perluasan konsep dan tujuan saya yang pasti, makin giat belajar dan terus mencari motivasi yang mendorong saya untuk menemukan sukses saya sendiri. Rencananya ingin banyak membaca dan belajar hal-hal baru yang awalnya belum saya ketahui. Saya makin mendalami itu, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk keluarga saya terkhususnya. Dan yang bermakna atau mendalam untuk mencapai cita-cita saya adalah karena tujuan saya harus dicapai dengan kerja keras. Tidak ada kesuksesan yang dimulai dengan bersantai, tetapi butuh kerja keras, jatuh bangun, terus berjuang. Asalkan kita punya tekad yang benar-benar bisa mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, saya sebagai mahasiswi, saya memahami hal tersebut untuk mendorong saya ke hal-hal yang lebih baik. Tentunya untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dibutuhkan perjuangan. Kembali lagi, tidak ada hal yang instan, tetapi butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, dari kedelapan elemen-elemen tersebut dan berbagai tujuan dan hal-hal yang harus saya capai, apa yang saya ingin lakukan dalam masuk kuliah, itu yang menjadi tujuan utama saya untuk saya bangkit. Karena bukan untuk saya saja, tetapi untuk orang-orang di sekeliling saya, keluarga saya, tentunya dalam lingkungan masyarakat, bagaimana saya mendapatkan hal-hal baru dan saya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan itu untuk membangun, bahkan untuk menjadi solusi bagi orang lain, menjadi pemecah masalah bagi orang lain, serta memberi jalan yang terbaik, menuntun orang-orang kira-kira ini sudah benar atau belum. Karena apa yang saya dapatkan itu menjadi motivasi baik bagi saya untuk merubah masa depan bangsa ini. Itu sekian dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.